Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang asbabun nuzul tematik, membahas masalah akhlak atau bab akhlak, sekarang pada halaman 68, yaitu tentang teman kepercayaan. Memiliki teman setia yang menjadi kepercayaan merupakan sesuatu yang kita butuhkan. Kita ini hidup nggak bisa sendirian, kita butuh teman. Tapi hanya orang baik yang bisa menjadi teman kepercayaan. Ada teman biasa, ada teman kepercayaan. Nah, yang menjadi teman kepercayaan itu orang yang betul-betul baik. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq, bahwa dulu kaum muslimin menjalin hubungan baik dengan orang-orang Yahudi, karena ketika masa jahiliyah mereka membuat janji setia untuk saling membela. Ketika belum menjadi muslim, itu biasa bersahabat dengan orang kafir Quraisy, dengan orang Yahudi dan sebagainya. Kalau yang di Madinah dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah itu juga melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Ada yang dikenal dengan piagam Madinah. Di antaranya untuk hidup saling menghormati, untuk hidup saling melindungi. Jadi Rasulullah dengan orang-orang Yahudi di Madinah itu juga ada perjanjian saling melindungi. Makanya dulu ada perang. Perangnya satu tapi namanya dua. Satu namanya perang Hondak. Disebut perang Hondak artinya parit. Disebut perang ini artinya parit karena Rasulullah mengatur siasat perang dengan bertahan. Kita tunggu dengan penuh waspada serangan orang-orang kafir. Maka Salman Al-Farisi bertanya, apakah ini wahyu, apakah ini pendapat Rasul secara pribadi? Kata beliau, ini pendapat saya, bukan wahyu. Kalau begitu boleh dong saya ngasih usul. Boleh. Di negeri kami perang dengan cara begini, kami menggali parit ya Rasul, sehingga nanti musuh sulit menyerang kita karena mereka harus melewati parit. Kalau mereka berhasil melewati parit, nanti kita pukul mundur. Majunya aja mereka udah sulit, apalagi mundurnya, kira-kira begitu. Nabi setuju, digalilah parit. Parit itu digalinya dalamnya sedalam lompatan, sedalam kaki kuda. Jadi kalau kuda terperosok ke situ, udah nggak bisa naik lagi. Lebarnya selebar lompatan kuda. Ya kalau kita kira-kira 2 sap inilah.
lebarnya 2 sap, dalamnya seukuran 2 sap juga. Nah, digali sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, tapi sebelah sini nggak digali. Kenapa? Karena sebelah sini wilayahnya orang Yahudi. Seandainya musuh menyerang dari sini, itu nanti dihalau oleh orang-orang Yahudi. Nah, ternyata orang Yahudi nggak bisa dipercaya. Mereka mengkhianati perjanjian. Justru mereka malah bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy. Bersekutu. Kalau sekarang namanya pasukan multinasional. Dari beberapa negara menyerang Irak, dipimpin Amerika. Orang Yahudi ternyata mengkhianati perjanjian. Maka perang ini disebut juga dengan perang Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu. Kalau politik itu namanya koalisi. Nah, kalau bahasa politik koalisi. Jadi orang Yahudi ini dengan orang-orang yang kemudian menjadi Muslim itu ada perjanjian. Nah, cuma masih dipercaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surat Ali Imran ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Di luar kalanganmu, yaitu orang-orang yang kafir. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Kalau kamu susah, mereka senang. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan di dalam hati mereka itu lebih besar lagi. Kebencian yang ada di dalam hati itu lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, dari ayat ini adalah yang pertama, pada dasarnya kepada semua pihak kita harus menjalin hubungan yang baik. Sama siapa saja kita jalin hubungan yang baik dalam rangka pergaulan dan persahabatan. Dengan orang yang berbeda suku boleh. Orang Betawi bergaul sama orang Jawa, sama orang Sunda, sama orang Batak, sama orang Minang, dan sebagainya. Boleh. Bergaul dengan penganut agama yang lain, boleh. Orang Islam punya teman, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, boleh bergaul sama siapa saja, boleh. Meskipun demikian, umat Islam tidak dibenarkan memberikan kepercayaan penuh kepada kalangan non-muslim. Karena sebaik-baiknya mereka secara lahiriah tetap saja akan membawa kemudorotan bagi umat Islam. Mereka senang terhadap hal-hal yang menyusahkan umat Islam, apalagi kebencian yang disembunyikan di dalam hati itu lebih besar lagi. Maka kalau teman biasa boleh siapa saja,
teman biasa. Tapi kalau teman kepercayaan, itu hanya orang baik. Nah, di dalam ayat ini itu ada kata bitonah. Bitonah adalah orang-orang dekat yang mengetahui berbagai hal yang bersifat rahasia. Bitonah terambil dari kata batnun yang merupakan kebalikan dari zohir yang berarti yang nampak. Maka bitonah adalah orang-orang yang sering menemui karena sudah akrab. Kalau istilah lain di masyarakat kita, teman luar dalam. Dia ini teman saya, tahu persis luar dalamnya saya. Gitu. Itu teman kepercayaan. Kalau saya punya masalah, ngomong sama dia, curhat sama dia. Nah, dia ini mestinya orang baik, orang taat, orang takwa, orang soleh. Jangan orang kafir jadi teman kepercayaan. Kenapa? Yang muslim saja harus yang baik, apalagi yang non muslim, jangan. Teman kepercayaan, teman luar dalam, teman lahir batin. Nah, cuma kadang-kadang ada orang lebih akrab, lebih percaya sama non muslim daripada kepada temennya yang muslim. Sama orang sana dia begitu akrab, sama orang sini biasa-biasa aja. Ini sesuatu yang harus mendapat perhatian kita semua. Sebab kalau non muslim jadi teman akrab, kita curhat sama dia, kira-kira solusinya apa? Solusinya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Saya lagi pusing nih. Pusing kenapa? Nggak punya duit. Padahal lagi butuh banget. Minjem ada nggak, Pak? Wah, saya juga nggak punya kalau minjem mah. Udah tuh, pinjam aja di sana tuh. Di sana mana? Itu di situ. Yang ada iklannya di tiang listrik. Yang ada iklannya di tembok. Apa tulisannya? Anda butuh dana segar, proses cepat, tanpa survei, jaminan BPKB, 1 jam cair. Udah situ aja, solusinya begitu. Padahal itu apa? Padahal itu apa? Rentenir. Rentenir. Minjem 3 juta, bayarnya berapa? Saya nggak tahu tuh, belum pernah minjem sih. Pinjem 3 juta, bayarnya 4 juta. Itu solusinya. Tapi kalau teman kepercayaan orangnya baik, kita lagi ngomong begitu, kalau minjem saya nggak punya uang. Tapi coba saya tanya kawan saya yang punya uang. Tunggu dulu ya, saya kabari nanti. Gitu. Oh, itu dia nelpon kawannya. Bang, punya uang gak bang? Temen saya lagi butuh uang nih, mau minjem 5 juta. Orangnya baik. Jaminannya saya dah, saya yakin dia baik. Bayar. Oh, silakan, datang. Datang berdua, mau pinjem uang. Tulis, dia punya buku, catatan orang-orang yang minjem duit sama dia. Oh, rupanya si Anu minjem juga di sini, si Anu minjem juga di sini. Gitu. Jadi itu solusi yang baik.
Nah, kalau teman saja jangan, apalagi pemimpin. Karena pemimpin tahu persis luar dalamnya umat. Jadi janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang yang di luar kalanganmu. Temen aja jangan, apalagi pemimpin, apalagi istri, apalagi suami gitu. Makanya orang Islam tidak boleh menikah dengan non muslim. Nggak boleh menikah dengan non muslim kecuali dia masuk Islam. Bagaimana kalau dia masuk Islamnya pura-pura? Kita jangan suuzan. Jangan suuzan. Belum tentu dia pura-pura. Mungkin saja dia sungguh-sungguh masuk Islam, meskipun sebab awalnya mau menikah dengan orang Islam. Maka dulu ceritanya Buya Hamka, ada anak muda datang menemuinya. Buya, saya mau masuk Islam. Emang kenapa mau masuk Islam? Saya mau menikah dengan orang Islam. Syaratnya saya harus masuk Islam. Oh, kalau mau masuk Islam itu enggak mesti sekarang, enggak mesti buru-buru, kira-kira begitu. Ini saya kasih buku. Buya Hamka kan bukunya banyak. Saya kasih buku, kamu baca. Nanti mau seminggu lagi, mau 2 minggu lagi, boleh kamu kesini lagi. Dia bawa pulang itu buku, dibaca. 2 minggu kemudian dia datang lagi. Buya nanya, jadi masuk Islam? Jadi. Emang kenapa? Karena sedikit banyak saya sudah memahami ajaran Islam. Jawabannya beda. 2 minggu yang lalu masuk Islam mau nikah. Sekarang sudah paham sedikit banyak tentang ajaran Islam.